Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang cukup menarik untuk disimak. Kisah seorang pemuda yang sholat di sebuah masjid tua. Ia mengalami kejadian yang cukup aneh. Ia diganggu oleh makhluk gaib penunggu masjid tersebut. Nah, kemudian apakah yang terjadi dengan pemuda itu? Monggo ditonton sampai selesai karena banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika saudaraku seiman berkenan untuk mensubscribe channel ini. Dan bagi jenengan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Di sebuah desa kecil yang tak jauh dari Gunung Slamet, terdapat sebuah masjid tua yang sudah mulai rapuh dan berusia ratusan tahun. Masjid itu pernah menjadi pusat kegiatan keagamaan di desa. Namun seiring berjalannya waktu, semakin sedikit warga desa yang datang ke sana. Dan kini hanya beberapa orang tua yang masih menggunakannya untuk sholat berjamaah. Masjid tersebut seolah-olah terlupakan, terhimpit oleh zaman. Warga desa sering membicarakan tentang keanehan masjid tersebut. Banyak yang mengaku pernah melihat makhluk-makhluk aneh dan mendengar suara-suara seram di dalam masjid itu, terutama ketika masjid itu kosong. Suara langkah kaki, pintu yang tertutup sendiri, hingga suara yang berbisik sering terdengar saat malam tiba. Namun hal yang paling mengerikan adalah ketika seseorang yang sedang sholat sendirian di masjid merasa ada yang ikut berdiri di sampingnya. Seolah-olah ia tidak pernah sendirian. Bahkan orang tersebut bisa merasakan seolah-olah ada tangan yang sedang memegangnya. Ahmad, seorang pemuda desa yang baru saja kembali dari perantauan, tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita mistis semacam itu. Bagi dirinya, masjid adalah tempat ibadah yang suci, tempat di mana manusia berhubungan langsung dengan Allah. Dan tidak seharusnya ada gangguan-gangguan semacam itu. Saat pulang ke desa, ia sering sholat di masjid tua tersebut. Meski masjid itu sudah tua dan tampak sepi, Ahmad merasa damai setiap kali berada di dalamnya. Namun rasa damai itu perlahan berubah setelah kejadian, tepatnya di malam Jumat. Malam itu, Ahmad datang ke masjid seperti biasa. Setelah sholat isya berjamaah, semua orang pulang, meninggalkan Ahmad sendirian di dalam masjid. Ia memutuskan untuk melanjutkan dengan sholat sunnah dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Karena suasana tenang di masjid memudahkannya untuk berkonsentrasi dalam beribadah. Namun ketika ia baru mulai sholat sunnah, Ahmad merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam masjid tiba-tiba menjadi lebih dingin. Tidak ada angin yang berhembus dari luar. Kemudian perasaan itu datang. Ahmad merasa seolah ada seseorang yang berdiri di sampingnya, ikut sholat bersamanya. Ia menoleh sedikit, tapi tidak melihat siapapun. Pikirannya mulai terusik dan kehusuannya mulai goncang. Namun ia mencoba fokus kembali. Saat ia bangkit dari sujud, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Sangat pelan, tapi jelas. Bulu kuduk Ahmad pun berdiri dan ia memutuskan untuk mempercepat sholatnya. Ia menyelesaikannya dengan cepat, lalu duduk untuk berzikir. Namun baru beberapa saat suara itu muncul lagi, dan kali ini lebih dekat, seolah-olah ada yang berjalan di sekitar ruangan utama masjid itu. Kemudian Ahmad memberanikan diri untuk melihat ke sekeliling masjid. Masjid tua itu cukup gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut-sudut ruangan. Tidak ada siapapun di sana, hanya dirinya. Tapi perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya begitu kuat. Dalam hati Ahmad mulai membaca ayat kursi untuk menenangkan dirinya. Setelah selesai berdoa, ia bergegas menuju pintu masjid.
Tetapi saat ia hendak membuka pintu, suara berbisik terdengar jelas di telinganya. "Jangan pergi." Bilik suara itu sangat halus namun jelas. Ahmad pun terkejut. Tubuhnya gemetar, keringatnya langsung keluar dari pori-pori kulitnya. Ia segera membuka pintu dan keluar dari masjid itu dengan cepat, tanpa menoleh ke belakang. Di rumah, Ahmad mencoba menenangkan diri, tetapi malam itu ia sulit tidur. Perasaan aneh yang ia rasakan di masjid terus menghantui pikirannya. Dan keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada Haji Malik, seorang tetua desa yang sering ke masjid. Haji Malik hanya tersenyum tipis saat mendengar cerita Ahmad. "Masjid itu memang tidak pernah kosong, Mat," kata Haji Malik dengan suara pelan. "Banyak yang tidak tahu bahwa penghuni masjid itu bukan hanya manusia." Ahmad pun terkejut mendengar jawaban tersebut. Apa maksud Pak Haji?" Haji Malik pun menghela nafasnya. Sudah lama ada jin yang mendami masjid itu, Mat. Mereka adalah makhluk Allah juga yang mungkin ingin beribadah di sana. Kadang-kadang mereka muncul, kadang hanya berupa bisikan. Mereka tidak bermaksud jahat, Mat, tapi ada kalanya mereka ingin menunjukkan keberadaan mereka. Yang penting kan jangan pernah takut lah. Masjid adalah tempat suci. Selama kita beribadah dengan niat yang tulus, insya Allah, Mat, mereka tidak bisa mengganggu. Mendengar penjelasan itu, Ahmad merasa sedikit lega. Tetapi rasa penasaran dalam dirinya justru semakin besar. Ia memutuskan untuk kembali ke masjid pada malam berikutnya. Dan kali ini dengan lebih banyak persiapan. Ia membawa Al-Quran dan akan membaca beberapa surat sebelum tidur di masjid. Mencoba menguji keberaniannya. Dan malam itu Ahmad datang ke masjid seperti biasa. Ia membaca Al-Quran dengan tenang, meresapi setiap ayat yang dibacanya. Udara terasa sejuk, dan masjid itu tampak tenang seperti biasa. Namun saat Ahmad mencapai tengah malam, suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Seolah-olah ada seseorang yang berjalan di sekitar masjid itu. Ahmad menguatkan hatinya dan terus membaca meski perasaannya mulai terusik. Tiba-tiba pintu masjid berderit pelan, seolah ada seseorang yang mendorongnya dari luar. Ahmad terdiam, menghentikan bacaannya. Hatinya berdebar kencang, tapi ia tidak ingin melarikan diri seperti sebelumnya. Jika ini jin yang ingin beribadah, biarlah, aku akan terus berdoa saja, pikirnya. Ketika Ahmad melanjutkan bacaan Al-Qur'annya, ia merasa udara di sekitarnya menjadi semakin dingin. Ia merasakan kehadiran yang sangat kuat, tetapi tetap berusaha untuk tidak takut. Di tengah-tengah bacaannya, tiba-tiba terdengar suara orang menghalin nafas dan seketika suasana menjadi semakin mencekam. Kemudian suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. "Hai manusia, kami juga ingin beribadah di masjid ini." Ahmad mendengar suara itu dengan sangat jelas. Namun ia tidak bisa menentukan dari mana asalnya. Ahmad berhenti membaca Al-Quran, lalu dengan perlahan berdiri dan melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa, hanya keheningan malam yang pekat dan suasana masjid yang aneh dan mencekam. Ahmad tahu bahwa ia tidak sendirian. Tetapi kali ini ia tidak berlari. Ia tahu masjid adalah tempat suci dan jika benar makhluk-makhluk tak terlihat itu juga ingin beribadah, maka ia tidak perlu merasa takut. Ahmad kemudian memutuskan untuk berdiri dan melaksanakan sholat malam. Saat ia mulai sholat, suasana di dalam masjid terasa lebih damai. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada bisikan. Ahmad merasa yakin bahwa apapun yang berada di dalam masjid itu tidak berniat jahat.
Setelah menyelesaikan sholatnya, Ahmad kembali duduk dan berzikir dengan tenang. Malam itu terasa berbeda dan berakhir tanpa gangguan. Dan sejak saat itu, Ahmad tidak pernah lagi merasa takut ketika berada di dalam masjid. Ia menerima kenyataan dan keyakinan bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga makhluk lain seperti bangsa jin, yang juga menjalankan tugas mereka sebagai hamba Allah. Dan keesokan harinya, Ahmad menceritakan pengalamannya kepada Haji Malik, dan Haji Malik tersenyum. Kau sudah menghadapinya dengan baik, Mat. Ingatlah, selama kita berpegang pada Allah dan niat kita baik, tidak ada makhluk yang bisa menyakiti kita, meskipun jin itu jin kafir yang jahat. Ahmad sering datang untuk beribadah di sana. Bahkan pada malam hari, meski sesekali ia masih mendengar suara-suara aneh, Ahmad tidak lagi merasa terganggu. Ia tahu di masjid itu dia tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada penghuni tak terlihat yang ikut beribadah bersamanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.